Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat sejahtera bagi kita semua. Saya merasa bangga dan terhormat dapat membuka forum diskusi peserta Lasar CPNS Provinsi Jawa Barat, Angkatan 2, Kelompok 2.1. Pada diskusi kali ini, kita akan membahas mengenai isu terkait pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya mewujudkan smart governance dalam lingkup pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat yang nanti juga akan dikaitkan dengan peran Smart ASN untuk mewujudkan smart governance tersebut. Karena untuk membentuk pemerintahan yang smart, maka roda penggeraknya dalam hal ini ASN juga harus smart. Nah, rekan-rekan yang saya hormati, sebelum mulai diskusi, izinkan saya untuk perkenalan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Fatur Rahman dari Jabar Angkatan 2, NDH nomor 10, dengan jabatan sebagai pengelola keuangan di Dinas Pemuda dan Olahraga yang kali ini akan menjadi pemandu jalannya acara. Tak lupa, saya juga akan memperkenalkan rekan-rekan saya yang sangat luar biasa sebagai materi hari ini. Yang pertama, Lulu Huriana Agustin, NDH nomor 1, Muhammad Sultan Maulana Novel Hidayat, NDH 14, Salma Hansa Ataya, NDH 33, dan yang terakhir, Utami Fitri Pangesti, NDH nomor 38. Nah, rekan-rekan, untuk memahami kedudukan dan peran ASN dalam NKRI, Smart ASN, dan untuk mewujudkan smart governance sekaligus untuk membuka pembahasan hari ini, maka baiknya kita memahami terlebih dahulu apa itu smart governance dan smart ASN. Untuk itu, saya akan memberikan kesempatan kepada Saudari Utami dan Saudari Lulu untuk menjelaskan apa itu smart governance. Silakan bisa dimulai dari Saudari Utami terlebih dahulu ya, dengan perkenalan diri terlebih dahulu, dengan menyebutkan nama lengkap, angkatan, NDH, jabatan, dan penempatan OPD saat ini, baru menjelaskan materi tentang smart governance. Silakan, Saudari Utami. Terima kasih atas kesempatannya, Saudara Muhammad Fatur Rahman. Nama saya Utami Fitri Pangesti, saya Angkatan 2, NDH 38, jabatan saya sebagai pengolah keuangan di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Mengenai smart governance. Smart governance ini diartikan sebagai tata kelola kota yang pintar dan tata pamong pemerintahan daerah yang secara cerdas mampu mengubah pola tradisional dalam birokrasi sehingga bisnis proses yang lebih cepat, efektif, efisien, dan informatif itu bisa dihasilkan. Nah, berbicara soal smart governance ini sebenarnya sebuah konsep tata kelola pemerintah yang kekinian. Mengapa kekinian? Karena smart governance itu sebagian besar diwujudkannya melalui inovasi teknologi. Nah, smart governance harus diwujudkan ke dalam 3 unsur, yaitu pelayanan, birokrasi, dan kebijakan. Perwujudan smart governance ini di pelayanan misalnya berupa digitalisasi pelayanan. Kemudian kalau di unsur birokrasi, contohnya manajemen birokrasi yang efisien. Sementara itu, perwujudan di unsur kebijakan misalnya pembangunan database yang terpadu dan terintegrasi. Kita nih sebagai ASN yang berfungsi sebagai pelayan publik sudah sepatutnya menciptakan pemerintahan yang transparan, informatif, dan responsif untuk kebutuhan masyarakat demi terwujudnya smart governance atau tata kelola pemerintahan yang cerdas. Gitu Saudara Fatur Rahman. Baik, terima kasih atas penjelasannya Saudari Utami. Kemudian bisa ke Saudari Lulu sama perkenalan diri terlebih dahulu dengan nama lengkap, angkatan, NDH, jabatan, dan penempatan OPD. Silakan Saudari Lulu. Baik, Saudara Faturi. Perkenalkan, nama saya Lulu Hurian Agustin, biasa dipanggil Lulu, dari Angkatan 2 NDH 01. Jabatan saya adalah pengolah data pemeriksaan pajak. Saya bertugas di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat. Tidak berbeda jauh dari yang Saudari Utami jelaskan tadi, menurut informasi yang saya dapatkan, smart governance atau tata kelola pemerintahan kota yang cerdas adalah konsep sekaligus praktik bagaimana mengelola manajemen dan tata pamong atau kelola pemerintahan dan layanan publik secara lebih cepat, efisien, efektif, responsif, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu. Salah satu ciri smart governance adalah pola, budaya, dan proses bisnis birokrasi internal pemerintah dan layanan publik yang menjadi lebih ringkas, lebih cepat, mudah, responsif, dan komunikatif, serta efisien waktu, biaya, dan usaha. Konsep smart governance harus diterapkan sekaligus diukur dalam 3 subdimensi, yakni layanan publik atau servis, terus birokrasi, dan juga kebijakan publik. Ya, begitu ya yang dapat saya sampaikan mengenai smart governance. Baik, Saudari Lulu, terima kasih. Jadi ada satu kata kunci yang bisa saya dapatkan dari
smart governance ini, yaitu tata kelola pemerintahan yang pintar dan kekinian. Lalu selanjutnya untuk smart ASN, silakan kepada Saudara Sultan terlebih dahulu bisa menjelaskan apa itu smart ASN. Ya, Silakan. terima kasih atas waktunya. Saya Sultan Maulana. Saat ini sebagai pengelola barang milik negara di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Jadi jika kita melansir dari websitenya Badan Kepegawaian Negara, jadi Badan Kepegawaian Negara itu memberikan definisi sebenarnya kepada smart ASN itu dengan integritas yang tinggi, menguasai bahasa asing, yang menguasai teknologi informasi juga komunikasi, dia punya jiwa melayani, mentalitasnya wirausaha, jaringan luas, dan juga keramah tamahan. Ya. Dengan ciri-ciri yang banyak ini, saya rasa smart ASN adalah merupakan ya salah satu wujud transformasi dari ASN gitu ya menghadapi tantangan perkembangan zaman. Namun ya berbeda dengan di tahun ini ya di tahun beberapa tahun kemarin ya di mana mungkin kita sama-sama tahu ya ada revolusi 4.0 dan saya yakin betul bahwa ini merupakan salah satu alasannya gitu ya adanya smart ASN ya melahirkan sebuah ekosistem yang berbasis internet atau mungkin ya kita lebih mengenalnya dengan IoT atau Internet of Things. Nah, sehingga implementasinya dalam pekerjaan ya dalam revolusi industri 4.0 ini cenderung pengolahan data dan ekosistem berbasis internet ya untuk bagaimana kita membantu pekerjaan gitu. Nah, perkembangan teknologi ini selain membawa dampak positif tentunya membawa juga dampak negatif gitu ya seperti cyber hoax, penipuan atau mungkin dampak negatif lainnya. Oleh karena itu smart ASN ini juga mungkin dari pengertian BKN tadi kita tambahkan salah satu cirinya gitu ya bahwa smart ASN yang smart gitu ya atau smart ASN ini ya selain dia tadi dikatakan oleh BKN sama satu lagi ya sebenarnya ada tambahan satu lagi yaitu memiliki literasi digital yang baik gitu. Nah, itu mungkin menurut saya mengenai smart ASN itu seperti apa. Ya, kemudian mungkin tadi sempat disinggung juga kenapa smart ASN ini kemudian muncul gitu. Mungkin begitu, Fatur. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Saudara Sultan. Kemudian lanjut kepada Saudari Salma. Silakan. Ya, terima kasih Saudara Fatur untuk kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salma Kansa dari Angkatan 2 NDH 33, jabatan sebagai pengelola keuangan di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat. Mungkin di sini saya hanya sedikit menambahkan dari penjelasan Saudara Sultan. Jadi sesuai penjelasannya tersebut, transformasi digital itu sudah pasti kita rasakan ya dalam keseharian kita. Jadi melalui transformasi tersebut tentunya memberikan lebih banyak informasi, komunikasi, dan konektivitas yang membuka berbagai bentuk kolaborasi baru untuk kita berperan dalam masyarakat. Gitu. Kemudian, jadi menurut saya akses yang semakin terbuka inilah yang menawarkan potensi yang menguntungkan bagi kita untuk berinovasi dan memberikan kinerja terbaik pada organisasi di tempat kita bekerja. Nah, percepatan transformasi digital ini ternyata didukung penuh juga oleh pemerintah, terlebih lagi di masa pandemi COVID-19. Dukungan tersebut tertuang dalam 5 arahan Presiden, yaitu yang pertama, perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital, kemudian persiapan roadmap transformasi digital di sektor strategis, baik itu pada layanan publik, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, perdagangan, sektor industri, atau penyiaran. Kemudian, terjadinya percepatan integrasi pusat data nasional, lalu terjadinya kebutuhan SDM dengan talenta digital, dan yang terakhir, persiapan terkait regulasi, skema pendanaan, dan pembiayaan transformasi digital dilakukan secepat mungkin. Jadi menurut saya itu, di masa pemulihan pandemi ini, kita sebagai ASN diberi celah untuk berinovasi secara kreatif menggunakan teknologi. Sekian tambahan dari saya. Baik, Saudari Salma, terima kasih atas penjelasannya. Jadi dari yang saya pahami, sepertinya untuk mewujudkan smart governance itu sangat erat kaitannya dengan adaptasi dengan perkembangan teknologi atau dalam penerapannya dengan digitalisasi layanan. Nah, sekarang apakah rekan-rekan bisa mencontohkan aplikasi layanan pemerintahan yang digunakan di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat yang dapat membantu proses pemberian layanan kepada masyarakat, dan juga tolong dijelaskan secara singkat aplikasi tersebut tuh namanya apa, fungsinya apa, dan target penggunanya siapa?
Silakan. Mungkin bisa dimulai dari Saudari Tami. Ya, terima kasih kesempatannya. Di instansi tempat saya bekerja, Dinas Sosial, terdapat sebuah aplikasi yang bernama Sinona. Aplikasi ini wujudnya sama seperti TRK, yaitu untuk sistem pencatatan absensi pegawai ASN. Hanya Sinona ditujukan untuk non-ASN. Tujuannya adalah agar pegawai non-ASN juga memiliki tanggung jawab yang sama dalam hal disiplin jam kerja. Seperti itu. Baik, jadi aplikasi Sinona ya, Saudari Tami. Ya, lalu ke Saudari Lulu, silakan. Ya, sebagai perwujudan smart governance, salah satu aplikasi yang digunakan di instansi tempat saya bekerja adalah Sambara atau Samsat Mobile Jawa Barat. Sambara merupakan inovasi layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan yang berupa aplikasi smartphone berbasis Android. Sambara merupakan sebuah bentuk komitmen pemerintah Provinsi Jawa Barat yang bekerja sama dengan tim pembina Samsat Jawa Barat, khususnya Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, Kepolisian, dan Jasa Raharja dalam meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat Jawa Barat. Jadi melalui aplikasi ini, masyarakat bisa secara cepat dan mudah dalam melakukan kewajiban membayar pajak kendaraan tahunan. Selain itu, dengan aplikasi ini, wajib pajak dapat melaporkan kendaraan yang sudah dijual untuk memperoleh update status kepemilikan atau biasa dikenal dengan proteksi kendaraan bermotor. Wajib pajak juga dapat menyampaikan saran dan pengaduan melalui aplikasi Sambara. Dengan hadirnya aplikasi Sambara, wajib pajak dapat mengakses layanan pembayaran pajak tahunan di mana saja dan kapan saja, bahkan di luar negeri pun. Namun aplikasi ini masih memiliki kekurangan. Pertama, aplikasi Sambara masih sering mengalami gangguan apabila aplikasi ini sedang diakses oleh banyak orang. Selain itu, data kendaraan wajib pajak dalam aplikasi Sambara tidak dapat diupdate secara otomatis setelah wajib pajak melakukan pelaporan data kendaraan yang telah dijual atau kendaraan wajib pajak yang telah dijual telah dibalik nama oleh pemilik yang baru. Jadi data kendaraan wajib pajak tidak dapat diupdate secara otomatis di aplikasi Sambara. Wajib pajak tetap harus datang ke Samsat Induk untuk melakukan update data. Namun saat ini Sambara sudah terintegrasi dengan layanan lainnya pada aplikasi Sapa Warga. Jadi untuk memberikan kemudahan informasi dan pelayanan publik, Gubernur Jawa Barat meluncurkan Sapa Warga Super Apps pada 18 Desember tahun 2022. Sapa Warga sendiri merupakan bentuk inovasi yang telah terintegrasi untuk memudahkan warga dalam mengakses ragam layanan publik di Jawa Barat secara digital dengan lebih cepat. Penajaman aplikasi Sapa Warga merupakan kolaborasi dari Diskominfo Jabar dengan Bapenda Jabar, Disnakertrans Jabar, dan Dinkes Jabar. Untuk saat ini, layanan yang tersedia di aplikasi Sapa Warga yaitu layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau Sambara, lalu informasi lowongan pekerjaan atau Si Juara, dan yang terakhir adalah terkait dengan layanan COVID-19 atau disebut Pikobar sebagai sumber informasi terkait kondisi pandemi. Kini warga tak perlu membuka berbagai situs untuk ragam kebutuhan informasi tentang Jawa Barat. Jadi cukup lewat satu pintu saja, warga bisa menikmati berbagai fitur. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan aplikasi yang digunakan di instansi tempat saya bekerja. Baik, terima kasih informasinya Saudari Lulu. Aplikasi Sambara. Nah, lalu kepada Saudara Sultan, silakan. Ya, terima kasih. Saya izin melanjutkan. Kalau di tempat saya terdapat aplikasi yang saat ini sedang dirintis, jadi masih proses dirancang juga, karena ini merupakan salah satu grand proyek mungkin ya, proyek besar pembentukan dashboard pengolahan barang milik daerah ya dengan membentuk sistem informasi manajemen aset daerah atau kemudian disingkat dengan SIMADA. Nah, SIMADA ini mungkin tidak seperti Sambara ya yang memberikan pelayanan kepada masyarakat pada umumnya. Namun SIMADA ini memberikan pelayanan kepada pejabat pengelola barang milik daerah ya. Ini mungkin sebagai penutup aja ya. Jadi SIMADA ini kemudian menjadi salah satu wujud gitu ya kesungguhan dari BPKAD dalam mewujudkan smart governance gitu, di mana pengelolaan BMD gitu ya dengan adanya SIMADA ini ya bisa mencapai tujuan atau asas dari pengelolaan BMD, yaitu
agar lebih efektif, efisien, akuntabel, serta berdaya guna. Mungkin itu, Fatur. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Sultan atas penjelasannya. Sekarang terakhir ke Saudari Salma, yang menyebutkan aplikasi yang digunakan di Oke, OPD-nya. ya baik. Semuanya keren-keren ya. Jadi di sini saya sebutin aja yang paling sering dipakai di Dinas Perkebunan itu ada 3, walaupun sebetulnya ada 12 aplikasi yang sudah terdaftar. Jadi yang pertama itu ada portal Dinas Perkebunan yang udah pasti fungsinya sebagai pusat informasi umum dari instansi. Kemudian yang kedua ada sistem informasi peta peruntukan lahan perkebunan atau yang disingkat SIPRUT-LAPER. Jadi fungsi aplikasinya ini itu memuat informasi lahan perkebunan di seluruh wilayah Jawa Barat. Jadi aplikasi ini pastinya bermanfaat untuk para petani yang dibina oleh Dinas Perkebunan gitu karena kondisi lahan di Jawa Barat bisa diketahui potensinya. Jadi mendukung niat orang-orang tersebut untuk bertani ataupun berkebun gitu. Aplikasi yang terakhir itu ada sistem informasi pengelolaan kegiatan atau SIPEKA yang fungsinya untuk mengelola daftar hadir melalui Zoom meeting setiap kali ada forum internal. Tuh, sekian informasi dari saya. Jadi banyak ya teman-teman aplikasi-aplikasi pelayanan yang bermanfaat dan membuat kita semakin mudah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, di Jawa Barat sendiri mulai tahun 2020 kalau tidak salah ya, sudah ada aplikasi untuk mengukur kinerja PNS yang berujung kepada pembayaran tunjangan yang akan didapat, yaitu TRK. Nah, saya ingin mungkin 3 rekan saja. Silakan masing-masing memaparkan pendapat mengenai penggunaan TRK dari segi manfaat dan kekurangannya bagi PNS di Provinsi Jawa Barat. Mungkin dari Saudari Lulu bisa memberikan pendapatnya. Ya, baik. Menurut saya ya, aplikasi GTRK ini merupakan salah satu inovasi yang sangat baik ya. Aplikasi ini dapat melatih tanggung jawab dan juga kedisiplinan ASN, karena melalui aplikasi TRK, setiap ASN wajib mengisi untuk setiap harinya dengan batasan jam atau dengan minimal waktunya, yaitu 360 menit atau 6 jam per hari, dan terdapat batas pengisiannya, yaitu 7 hari setelah hari di mana kita melakukan aktivitas itu. Selain itu, aplikasi ini juga mengukur kinerja kita yang terkait dengan tunjangan yang akan kita dapat ya. Jadi dalam pengisiannya kita juga harus benar-benar mengisi dengan benar dan teliti agar nilai kinerja kita baik. Namun aplikasi TK ini menurut saya masih terdapat kekurangan karena terkadang ketika banyak orang yang mengakses aplikasi TK ini mengalami down, jadi nggak bisa diakses. Jadi kita tidak bisa mengisi aktivitas kita di dalam aplikasi TK ini. Menurut saya seperti itu. Baik, terima kasih pendapatnya Saudari Lulu. Kemudian pendapat dari Saudara Sultan, saya persilahkan. Mungkin singkat saja Saudara Sultan. Ya, terima kasih. Saya sebenarnya sependapat ya dengan saudari Lulu, karena memang dengan adanya aplikasi TRK ini itu perwujudan ya, salah satu perwujudan kalau kita mengenal manajemen ASN di mana di dalamnya itu ada sistem merit, maka TRK ini adalah salah satu komitmen ya, wujud dari pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berkomitmen untuk mewujudkan sistem merit di Provinsi Jawa Barat, ya salah satunya adalah dengan TRK, sehingga ya kinerja itu terplot dengan baik, kemudian pegawai itu terplot juga dengan baik, begitu ya. Oh ini pegawai yang punya kinerja, yang punya potensi dan sebagainya. Mungkin itu saja Fatur, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pendapatnya. Terakhir, Saudari Salma bisa memberikan pendapatnya mengenai TRK. Untuk saya pribadi sebetulnya setuju dengan Saudara Sultan dan Saudari Lulu. Memang inovasi yang baik gitu untuk mengukur kinerja ASN di Jawa Barat, tapi di sisi lain pasti ada kekurangannya ya. Misal di instansi kita masing-masing mungkin ada yang kebingungan untuk mengisi bukti gitu. Seperti apa gitu. Jadi itu sih celahnya menurut saya yang harusnya dikembalikan ke individu masing-masing supaya lebih bertanggung jawab menggunakan aplikasi yang bagus ini gitu. Jadi biar dampaknya juga baik ke kita semua. Gitu.
Oke, baik. Terima kasih rekan-rekan atas diskusinya mengenai isu terkait pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya mewujudkan smart governance dalam lingkup pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat yang dapat diwujudkan dalam bentuk digitalisasi layanan dalam bentuk aplikasi. Sekian dari saya, bila ada salah dan kurangnya, saya sebagai pemandu acara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian penjelasan video diskusi isu aktual dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.